Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin deket banget sama kita, tapi jujur seringkali bikin kita agak ngeri-ngeri sedep, yaitu panggilan buat jadi pembimbing rohani. Pernah nggak sih ngalamin hal ini? Kamu tiba-tiba diminta buat mungkin pimpin kelompok kecil atau jadi mentor buat adik kelas, tapi pikiran pertama yang muncul di kepala tuh langsung, hah, aku? Serius nih? Kenapa harus aku? Langsung deh rasanya ciut, nggak pede gitu kan? Nah, kalau kamu sering banget ngerasa kayak gitu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Perasaan itu umum banget. Sekarang yuk kita coba kupas bareng-bareng. Sebenarnya tekanan ini datangnya dari mana sih? Dan bisa nggak ya kita ngelihatnya dari kacamata yang beda? Oke, buat ngebantu kita coba ngintip kehidupan seseorang yang tugasnya luar biasa besar. Siapa lagi kalau bukan Rasul Paulus. Kita kan kenalnya dia sebagai pahlawan iman yang hebat ya. Tapi coba deh kita lihat job desk-nya dia itu kayak apa. Dari situ kita jadi sampai ke pertanyaan paling penting nih. Sebenarnya, pelayanan rohani itu sebuah beban yang bikin pundak kita berat atau jangan-jangan sesuatu yang sama sekali berbeda? Nah, coba lihat deh daftar kerjaannya Paulus. Dia itu harus belajar firman buat ngajar, siapin pertemuan, ngurusin acara, ngajak-ngajakin orang, ngingetin lagi, bahkan sampai negur yang salah jalan. Oh, dan satu lagi, harus siap sedia 24/7 kalau ada yang mau curhat atau konseling. Gimana? Kedengerannya capek banget kan? Nah, inilah yang sering kita anggap sebagai beban. Tapi disinilah plot twistnya. Paulus ternyata nggak ngelihat semua itu sebagai beban. Coba deh kita lihat di Kolose 1 ayat 25. Dia bilang apa? Dia nyebutnya sebagai tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Kata kuncinya itu satu, dipercayakan. Dan kata ini mengubah segalanya. Jadi, kalau kita dengar kata pelayan dalam konteks ini, jangan bayangin kayak pekerja rendahan ya. Justru kebalikannya. Menjadi pelayan itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena itu artinya kita dipercaya sama Tuhan. Tuhan sendiri yang ngasih kepercayaan itu ke kita. Oke, jadi kepercayaan macam apa sih yang sebegitu pentingnya ini? Tugas apa yang Tuhan kasih ke Paulus buat disampaikan? Nah, Alkitab menyebutnya sebagai sebuah rahasia. Menarik kan? Yang bikin rahasia ini makin menarik, ternyata rahasia ini tuh tadinya tersembunyi. Bahkan dari orang-orang yang pada zaman itu udah dianggap paling alim, paling taat ibadahnya. Jadi ini jelas bukan pengetahuan biasa ya. Ini benar-benar sebuah pewahyuan yang dalam banget. Dan inilah dia rahasianya. Pesan yang dipercayakan itu ternyata bukan soal aturan-aturan baru atau tips and trick jadi orang baik. Bukan. Fokus utamanya, inti dari semua ini adalah satu pribadi, Yesus Kristus. Jadi poin pentingnya gini, sebetulnya Tuhan sendiri yang pengen banget kabar baik ini nyampe ke semua orang. Nah, kita ini dikasih kehormatan buat jadi kurirnya, jadi pembawa pesannya. Tugas kita ya cuma nyampein pesan itu. Oke, sampai sini mungkin ada suara-suara kecil di kepala yang mulai protes. Iya, tapi kan aku masih banyak banget kurangnya, salahnya di mana-mana. Nah, ayo kita hadapi keraguan itu sekarang. Ya kan? Pasti ada pikiran, aku kan masih suka emosian, kadang malesnya minta ampun, pengetahuan Alkitab juga pas-pasan. Suara-suara kayak gini pasti muncul. Dan itu wajar banget kok, kita semua pernah ngerasain itu. Tapi justru disitulah letak kebebasannya, letak keindahannya. Kita ini dipanggil bukan buat promosiin diri sendiri. Coba deh bayangin, kalau tujuannya promosi diri, jujur aja, siapa coba di antara kita yang bakal lolos kualifikasi? Nggak ada kan? Jadi, kontrasnya jelas banget. Ketakutan kita itu selalu bisikin, aku harus sempurna. Padahal kenyataannya, pesannya itu tentang Yesus, bukan tentang aku. Ketakutan kita bilang, aku harus kelihatan hebat, harus promosi diri. Padahal kenyataannya, tugasku cuma nunjuk ke arah dia. Wah, ini benar-benar melegakan kan? Oke, setelah kita sadar kalau ini semua tentang kepercayaan, bukan tentang kesempurnaan diri kita, terus gimana dong langkah selanjutnya? Nah, sekarang waktunya kita ngomongin gimana caranya kita bisa bertumbuh bareng-bareng. Satu hal yang penting banget buat diingat, sama kayak Paulus, kita harus sadar kalau tenaga dan semangat buat ngelakuin ini semua tuh bukan dari diri kita sendiri. Kekuatannya itu datang dari Tuhan. Jadi tenang aja, kita nggak bakal jalan sendirian kok.
Jadi, mindset baru yang bisa kita coba itu sebetulnya simple banget. Cuma 3 langkah ini aja. Pertama, cukup bersedia untuk dipakai. Modalnya cuma kerelaan aja. Kedua, berjalan mendampingi. Ingat ya, posisinya itu di samping, bareng-bareng, bukan di atas buat ngegurui. Dan yang ketiga, bertumbuh bersama. Jadi aku belajar, kamu belajar, kita semua sama-sama bertumbuh. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Pertanyaannya bukan lagi, apakah aku udah pantas? Coba ganti pertanyaannya jadi, siapa ya orang di sekitar aku yang bisa aku temenin dalam pertumbuhannya minggu ini? Nggak usah muluk-muluk, mungkin cuma dengan nanyain kabar atau doain dia diem-diem. Siapa tahu kan, langkah kecil itu justru jadi awal dari sebuah kepercayaan yang besar.